Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Pera Ramadanti dengan NIM 11940101777, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5 kelas D. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan proposal kegiatan saya mengenai pelatihan cara bisnis di kala pandemi dengan kaidah-kaidah keislaman di Desa Neglasari, Kecamatan Purabaya. Adapun latar belakang dalam kegiatan ini, yaitu karena Desa Neglasari merupakan desa yang terletak di Kabupaten Sukabumi. Di desa ini memiliki sektor-sektor bisnis yang berpengaruh di kota Sukabumi. Namun dengan adanya pandemi, perekonomian tidak stabil dan mengalami penurunan yang signifikan. Namun permasalahan ini perlu diselesaikan dan membuat terobosan baru agar perekonomian daerah tidak mati dan harus berjalan terus-menerus. Hal ini menimbulkan polemik yang hangat di masyarakat. Ketidakstabilan suatu perekonomian daerah harus diatasi dengan segala macam cara. Dan akhirnya pemerintah pusat memberikan bantuan berupa uang tunai kepada orang yang memiliki usaha agar usahanya tidak bangkrut dan gulung tikar. Ini merupakan upaya pemerintah untuk menstabilkan perekonomian daerah ataupun perekonomian negara. Bantuan tersebut memang disinyalir kurang efektif, dilihat banyak sasaran bantuan yang kurang tepat, namun apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Akhirnya, saya berniat untuk membuat pelatihan bisnis atau usaha berbasis syariah, agar masyarakat bisa mengembangkan usaha atau modal yang dimilikinya dengan metode yang islami. Berbisnis menggunakan metode atau syariat Islam sangatlah penting sekali karena sebagai seorang muslim harus tahu akan hukum-hukum perdagangan dalam Islam agar mengetahui halal, haram dan makruhnya suatu perdagangan. Masyarakat harus dibuat melek akan hukum-hukum berdagang dalam Islam. Dengan mengetahui hukum-hukum dan metode-metode dalam perdagangan Islam akan lebih memudahkan seseorang untuk berbisnis karena mengetahui larangan dan yang harus diikuti dalam berdagang. Adapun tujuan diadakannya program pelatihan bisnis dengan metode Islami ini ialah yang pertama, mampu mengetahui bisnis dengan kaidah-kaidah keislaman. Kedua, mampu mengetahui metode-metode bisnis dengan kaidah-kaidah keislaman. Yang ketiga, mampu mengetahui hukum-hukum bisnis dalam Islam. Dan yang terakhir, mampu mengaplikasikan ilmu bisnis dengan metode-metode keislaman. Dalam melaksanakan kegiatan ini adapun indikator keberhasilan yang perlu dicapai, yaitu yang pertama, setelah mengikuti pelatihan ini masyarakat berbisnis dengan kaidah-kaidah keislaman. Yang kedua, mengamalkan ilmu berbisnis sesuai metode-metode dalam Islam. Dan yang terakhir, memahami situasi bisnis di saat pandemi. Mengenai rencana pelaksanaan. Yang pertama, susunan pelaksanaan. Pelaksanaan dalam kegiatan pelatihan bisnis ini adalah mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung sekaligus pemilik bisnis dan penerima bantuan UMKM serta sektor urusan agama dan pemerintahan Desa Neglasari. Nama kegiatan ini ialah bisnis dengan metode Islami di saat pandemi. Adapun waktu dan tempat pelaksanaannya pada hari Rabu tanggal 18 November 2021. Untuk waktunya dilaksanakan jam 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Tempatnya di Aula Pemerintahan Desa Neglasari. Adapun kemitraan dalam kegiatan ini yaitu yang pertama, jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang kedua, pemerintahan Desa Neglasari, dan yang ketiga, Kemenag Kabupaten Sukabumi.
Adapun kepanitiaan dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama ada ketua pelaksana oleh Pera Ramadanti, sekretaris oleh Cindy Denia Rahayu, bendahara Silmi Pujiawati, humas Siti Nurnazila dan Jihan Paujia, dokumentasi Tazkirul Aulia, logistik Maulana Muhammad Widiansah, Farhan Tri Maulana, dan Nurul Alfia Najmi. Untuk konsumsi, Siti Rohmah, Sigit Irmansyah, dan Amira Wardatul Jahira. Adapun narasumber dalam kegiatan ini, yang pertama ada Kepala Desa Neglasari, kedua Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, dan yang terakhir ada Pak Lili Rahman. Sasaran dalam kegiatan ini, yang pertama pembisnis atau pengusaha di Desa Neglasari, kedua penerima bantuan UMKM Desa Neglasari, dan yang terakhir masyarakat yang mau berbisnis. Selanjutnya mengenai anggaran. Agar pelatihan ini berjalan secara maksimal, maka diperlukan dana sebesar kurang lebih 1.800.000 yang bersumber dari para donatur. Untuk keperluannya sendiri seperti sewa tempat 300.000, konsumsi peserta 500.000, dan untuk biaya pemateri 1 juta rupiah. Selanjutnya mengenai kegiatan pembelajaran. Yang pertama mengenai materi yang akan disampaikan dalam pelatihan ini. Yang pertama, pada sesi pertama, potensi Desa Neglasari dalam peluang bisnis. Yang kedua, hukum berbisnis dan metode bisnis dalam Islam. Dan yang terakhir, sumber dan UMKM dan pemanfaatan dana. Untuk metode penyajiannya, metode yang akan disampaikan berupa pengajaran dan pemberian materi berupa PowerPoint dan video yang sejalur dengan bahasan, dan mengajukan pertanyaan dan diskusikan bersama audiens yang lainnya. Setelah itu mendiskusikan peluang-peluang bisnis daerah. Selanjutnya mengenai rundown acara atau jadwal pelaksanaannya. Dimulai dari pukul 8 hingga pukul 8:15 waktu Indonesia Barat. Dilakukan kegiatan pengisian absensi, pembukaan acara sekaligus pembacaan doa oleh perwakilan dari panitia dan diikuti oleh seluruh peserta. Dari jam 8:15 hingga jam dari jam 8.15 hingga jam 9.15 waktu Indonesia Barat, materi disajikan oleh Kepala Desa Neglasari pada sesi pertama ini. Selanjutnya setelah jam 9.15 sampai dengan 9.45 waktu Indonesia Barat, dilakukan sesi tanya jawab dan diskusi. Yang terlibat dalam kegiatan ini peserta dan pemateri. Dari jam 9.45 hingga jam 10.45 dilanjutkan oleh pemateri kedua dari Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Dan dari jam 10.45 sampai 11.15 sesi tanya jawab yang dilakukan oleh peserta dan pemateri. Dari jam 11.15 hingga jam 12.15 dilanjutkan ke pemateri ketiga yang disampaikan oleh Pak Lili Rahman selaku perwakilan dari masyarakat yang mempunyai bisnis di Desa Neglasari, dan yang dari jam 12.15 hingga jam 12.45 dilakukan sesi tanya jawab bersama peserta dan pemateri ketiga. Selanjutnya dari jam 12.45 hingga jam 13.00 dilakukan penutup dan pembacaan doa bersama yang dilakukan oleh panitia seksi acara. Yang terakhir ada penutup. Pelatihan ini merupakan suatu metode untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat khususnya di Desa Neglasari karena dampak pandemi COVID-19 dan menjadi sesuatu yang efektif di kala pandemi. Secara tidak langsung keserahan masyarakat ini berdampak kepada perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Banyak rakyat yang menjerit karena pandemi ini. Pemanfaatan acara ini untuk mengembangkan masyarakat. Kegiatan ini juga
menetralisir adanya salah sasaran bantuan UMKM karena dengan kegiatan ini bisa memberikan arahan terhadap penerima bantuan dan bisa memberikan inspirasi dan inovasi terhadap sesuatu yang baru. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan berbagai elemen, mulai dari desa sampai Kemenag. Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat dan orang yang memiliki usaha agar bisa memanfaatkan peluang yang didapatkan dari bantuan pemerintah. Baik, saya cukupkan sampai di sini mengenai presentasi proposal kegiatan saya mengenai pelatihan cara bisnis di kala pandemi dengan kaidah-kaidah keislaman di Desa Neglasari, Kecamatan Purabaya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.